Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini kita akan presentasi sekaligus berdiskusi mengenai materi-materi yang sudah kita resume di minggu sebelumnya. Silahkan untuk yang dapat presentasi subbab pertama, dipersilakan untuk mempresentasikannya. Kak Rifki Dapa. Baik, perkenalkan nama saya Rifki Dafaraihan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rules of communication di bagian subbab 3. What is communication? Apa itu komunikasi? Perangkat yang terhubung di internet. Sederhana, dua komputer yang terhubung langsung satu sama lain dengan satu kabel. Hanya memiliki koneksi fisik antara perangkat akhir tidak cukup untuk memungkinkan komunikasi. Agar komunikasi terjadi, perangkat harus tahu bagaimana berkomunikasi. Terdapat banyak metode komunikasi, namun semua memiliki 3 elemen yang sama. Yang pertama adalah pengirim, kedua adalah penerima, yang ketiga adalah saluran. Setiap metode yang digunakan memiliki protokol yang berbeda. Contohnya adalah ketika dua orang berkomunikasi secara tatap muka, maka mereka harus menyetujui cara berkomunikasi. Berikutnya, establishing the rules. Setelah ada komunikasi yang disepakati tatap muka, telepon, surat, dan fotografi, protokol yang diberlakukan harus memperhitungkan persyaratan berikut. Yang pertama, pengirim dan penerima teridentifikasi bahasa dan tata bahasa umum. Yang kedua, bahasa dan tata bahasa umum. Yang ketiga, kecepatan waktu pengiriman. Dan yang keempat, persyaratan konfirmasi atau pengakuan. Lalu protokol pendengaran pesan. 2, penformatan dan enkapsulasi pesan. 3, ukuran pesan. 4, waktu pesan. Dan terakhir, opsi pengiriman pesan yang akan dibahas selanjutnya. Yang pertama, message encoding atau pengkodaan pesan. Pengkodaan adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk transmisi. Decoding membalikkan proses menafsirkan informasi. Pengkodaan terjadi dalam komunikasi komputer. Pengkodaan antara host harus dalam bentuk yang sesuai untuk medianya. Pesan yang dikirim melalui jaringan pertama-tama diubah menjadi bit oleh host pengirim. Host memiliki dan menerjemahkan sinyal untuk menafsirkan pesan. Yang kedua, message formatting and encapsulation atau pemformatan dan enkapsulasi pesan. Ketika pesan dikirim dari sumber ke tujuan, itu harus menggunakan format atau struktur tertentu. Format pesan tergantung pada jenis pesan dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Format dan konten bingkai ditentukan oleh jenis pesan yang dikirim dan saluran yang dikomunikasikan. Pesan yang tidak diformat dengan benar tidak berhasil dikirim atau diproses oleh host tujuan. 3, ada message size atau ukuran pesan. Aturan komunikasi lainnya adalah ukuran. Ketika pesan panjang dari satu host ke host lain melalui jaringan, pesan perlu dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Batasan ukuran frame menghaluskan host sumber untuk memecah pesan panjang menjadi beberapa bagian yang memenuhi persyaratan ukuran minimum dan maksimum. Ini dikenal sebagai segmentasi. Selanjutnya ada message timing atau waktu pesan. Message timing. Orang yang menggunakan waktu untuk menentukan kapan harus berbicara, seberapa cepat atau lambat berbicara, dan berapa lama menunggu jawaban. Ini adalah aturan keterlibatan. Metode akses menentukan kapan seseorang dapat mengirim pesan. Aturan waktu ini didasarkan pada lingkungan. Flow control. Sumber dan tujuan menggunakan kontrol aliran untuk menegosiasikan waktu yang tepat untuk komunikasi yang sukses. Lalu response timeout. Menentukan berapa lama menunggu respons dan tindakan apa yang harus diambil jika waktu tunggu respons terjadi. Yang terakhir ada message delivery option atau opsi pengiriman pesan. Opsi pengiriman satu ke satu disebut sebagai unicast. Artinya hanya ada satu tujuan untuk pesan tersebut. Opsi pengiriman satu ke banyak disebut sebagai multicast, adalah pengiriman pesan yang sama ke kelompok dan host secara bersamaan. Jika semua host di jaringan perlu menerima pesan pada saat yang sama, akan digunakan. Penyiaran wakili opsi pengiriman satu ke semua. Baik, segitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ke presentasi yang subbab 2 dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan nama saya Fadli Muhammad Habibi. Nah, saya di sini akan menjelaskan subbab tentang protokol dan protokol suite. Protokol jaringan dan komputer harus saling berinteraksi satu sama lain agar proses komunikasi jaringan berhasil. Sekelompok protokol yang saling terhubung yang diperlakukan untuk melakukan fungsi komunikasi disebut dengan rangkaian protokol. Kemudian, rangkaian protokol tersebut diimplementasikan oleh host dan perangkat jaringan dalam perangkat lunak, perangkat keras, atau keduanya. Cara terbaik untuk memvisualisasikan bagaimana protokol berinteraksi adalah dengan melihat interaksi sebagai tumpukan. Tumpukan protokol tersebut dilihat dari segi dengan setiap pelayanan tingkat yang lebih tinggi ditingkatkan cara untuk memecah tugas kompleks menjadi beberapa bagian serta dijelaskan dengan cara kerjanya. Nah, agar perangkat-perangkat jaringan yang berhasil untuk berkomunikasi, rangkaian protokol jaringan harus melakukan interaksi dan penjelasan yang tepat. Beberapa contoh protokol jaringan adalah Internet Protocol, Dynamic Host Configuration Protocol, Hypertext Transfer Protocol. Pada gambar 1, itu merupakan pesan di format atau disusun. Jadi, yang gambar pertama ini mengirim pesan. Dia akan mengirim pesan, kemudian diteruskan pesan dengan menggunakan IP address dan kemudian pesan tersebut diterima oleh server dan web server client. Gambar kedua, proses di mana perangkat jaringan berbagi informasi mengenai jalur dengan jaringan lain. Misalnya, jika jalur satu turun, maka ia akan yang itu akan berbagi. Jaringan utama akan berbagi kepada jaringan di informasinya dibagikan. Gambar ketiga, pemberitahuan tentang pesan kesalahan, dapat salah atau satu sistem yang dilewatkan oleh antar perangkat jaringan. Contoh pemberitahuan itu seperti error 1001 path is down. Gambar keempat, pengaturan dan penghentian sesi transfer data yang mengatur koneksi virtual dengan user sehingga dapat bertukar informasi. Nah, gambar ini itu sedang mengatur koneksi virtual dengan servernya. Jadi agar servernya itu dapat berkomunikasi dengan web client. IP menentukan bagaimana paket data dikirim dalam jaringan atau ke jaringan jarak jauh. Nah, contoh interaksi protokol itu dari web server mengirim pesan menggunakan protokol. Contoh protokolnya Hypertext Transfer Protocol, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, dan Ethernet. Pertama, Application Protocol. Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang mengatur interaksi antara server web dan server client. HTTP mendefinisikan konten dan permintaan dan tanggapan yang diperuntukkan antara client dan server. Tetapi, HTTP ini bergantung pada protokol lain seperti TCP untuk mengatur bagaimana pesan dapat diterima antar server. B. Transport Protocol. Transmission Control Protocol atau TCP adalah protokol yang transport yang mengatur percakapan individual antar server klien web. Berfungsi untuk membagikan pesan HTTP menjadi beberapa yang lebih kecil atau segmen. Segmen dikirim pada server dan yang berjalan di host tujuan. TCP juga bertanggung jawab untuk mengontrol yang C. Internet Protocol. IP untuk mengambil segmen yang diformat dari TCP. Merangkumnya ke dalam paket, menetapkan alamat yang sesuai, dan mengirimkannya ke jalur terbaik menuju host tujuan. Terakhir, Network Access Protocol. Protokol ini memiliki dua fungsi utama, yaitu
Satu, komunikasi melalui tautan data. Yang kedua, transmisi fisik data pada media jaringan. Protokol manajemen data link mengirim paket dari IP dan memformatnya untuk dikirim melalui media. Contoh dari network access protokol adalah Ethernet server, Ethernet. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan. Selanjutnya sebagai protokol. Paket adalah perangkat bekerja untuk diakan jaringan atau biasa disebut sebuah suite dikembangkan oleh vendor. Vendor adalah penjual. Protokol IP, HTTP, TCP merupakan bagian dari rangkaian protokol yang dikenal sebagai Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau biasa disebut TCP/IP. Paket protokol TCP/IP tersedia secara bebas untuk umum dan dapat diterapkan pada perangkat keras atau perangkat lunak. Hal-hal yang menyebabkan perangkat lunak tidak berhasil berkomunikasi dengan produk yang dibuat oleh produk lain, antaranya protokol dipatuhi secara kaku oleh produk tertentu. Tidak dipatuhi secara kaku ini, jadi protokol ini tidak dipatuhi secara menyeluruh oleh produsen tersebut. Yang kedua, protokol tidak dapat menerapkan dan mengembangkan standar protokol pada produknya. Nah, ini merupakan gambar dari protokol suite dan standar industri. Ada TCP/IP, ada ISO, dan novel network. Terdapat juga protokol yang memiliki pemilik sendiri. Artinya, pemilik tersebut mengontrol definisi dan fungsi dari protokol tersebut. Contoh dari protokol yang memiliki pemiliknya adalah AppleTalk dan novel network yang diperlukan untuk mengirim dan menerima informasi dengan menggunakan internet. Paket protokol TCP/IP diimplementasikan sebagai tumpukan TCP/IP pada host pengirim dan penerima untuk pengiriman aplikasi secara end-to-end melalui jaringan. Protokol jaringan 802.3 atau Ethernet digunakan untuk mengirim paket internet protokol melalui media fisik yang digunakan oleh local area network atau LAN. Pada gambar di bawah ini merupakan proses komunikasi menggunakan server web yang dikirimkan pada klien. Caranya yaitu pada buah web mengirimkan suatu informasi data kepada data, kemudian kepada HTTP data, kepada TCP data, kemudian internet protokol Ethernet, lalu dikirimkan ke cloud untuk dikonversikan ke bilangan biner dan informasi tersebut dikirimkan kepada web client atau klien web. Begitupun sebaliknya, setelah klien menerima data berupa informasi, kemudian informasi tersebut kembali lagi ke web server. Dan itu merupakan konsep dari komunikasi dan pertukaran data antar server web client. Lebih jelasnya mari simak di bawah ini. Kemudian ada macam-macam protokol TCP/IP, ada macam-macam paket protokol TCP/IP. Yang pertama ada application. Contohnya ada DNS, FTP, HTTP, DHCP, POP, IMAP, POOTP, dan SMTP. Kemudian transport protokol. Ada TCP dan UDP. Internet ada Internet Protokol, OSPF, ICMP, IGP. Dan yang terakhir ada Internet itu ada Ethernet dan Interface Drivers. Udah, sekian ya. Maaf ya ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Zira Rizkyani Fauzia dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai standard organization. Nah, apa itu standar organisasi? Organisasi standar biasanya adalah organisasi nirlaba yang netral vendor yang didirikan untuk mengembangkan dan mempromosikan konsep standar terbuka.
Nah, organisasi standar ini meliputi yang pertama The Internet Society atau ISO. Yang kedua ada The Internet Architecture Board. Yang ketiga ada The Internet Engineering Task Force. Yang keempat ada Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IEEE. Dan yang terakhir ada The International Organization of Standardization atau ISO. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa logo-logo dari organisasi standar. Nah, oke. Ada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai Internet Society. Yaitu Internet Society ini bertanggung jawab untuk mempromosikan pengembangan terbuka, evaluasi, dan penggunaan internet di seluruh dunia. Lalu ada Dewan Arsitektur Internet atau IAB yang bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan pengembangan standar internet. Lalu ada IETF yang tujuannya adalah untuk mengembangkan, memperbarui, dan memelihara teknologi internet dan TCP/IP. Satu tanggung jawab utamanya adalah menghasilkan dokumen Request for Comment atau RFC, yang merupakan memorandum yang menjelaskan protokol, proses, dan teknologi untuk internet. Lalu selanjutnya ada Internet Research Task Force atau IRTF, yang difokuskan pada penelitian jangka panjang yang terkait dengan internet dan protokol TCP/IP, aplikasi, arsitektur, dan teknologi. Sementara IETF berfokus pada masalah jangka pendek dalam menciptakan standar. IRTF terdiri dari kelompok penelitian untuk upaya pembangunan jenjang. Selanjutnya ada IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers. Adalah organisasi profesional bagi mereka yang bergerak di bidang teknik kelistrikan dan elektronik yang berdedikasi untuk memajukan inovasi teknologi dan menciptakan standar. IEEE ini memiliki banyak anggota dan merupakan salah satu organisasi penghasil standar terkemuka di dunia. Lalu selanjutnya ada ISO, yaitu organisasi internasional untuk standarisasi atau International Organization for Standardization. Adalah pengembang standar internasional terbesar di dunia untuk berbagai macam produk dan layanan. Lalu juga ada organisasi standar lain, yaitu yang pertama ada EIA atau Electronic Industries Alliance, yaitu adalah organisasi perdagangan dan standar internasional untuk organisasi elektronik. Terkenalnya ini karena kabel listrik, konektor, dan rak 19 inci yang digunakan untuk perawatan. Lalu ada TIA atau Telecommunication Industry Association yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar komunikasi di berbagai bidang, termasuk perawatan radio, menara seluler, perangkat voice over IP, komunikasi satelit, dan masih banyak lagi. Lalu ada ITU atau Persatuan Telekomunikasi Internasional Sektor Standarisasi Telekomunikasi, yaitu salah satu organisasi standar komunikasi terbesar dan tertua. Lalu ada ICANN atau The Internet Corporation for Assigned Name Numbers, adalah organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat yang mengkoordinasikan alokasi alamat IP, pengelola domain yang digunakan oleh DNS, dan pengidentifikasi protokol atau nomor port yang digunakan oleh TCP dan protokol UDP. Lalu yang terakhir ada ANA atau Internet Assigned Numbers Authority, adalah departemen ICANN yang bertanggung jawab untuk mengawasi alokasi alamat IP, manajemen nama domain, dan pengidentifikasi protokol untuk ICANN. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada
penyebutan nama yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Silakan untuk presentasi subbab kelima, dipersilahkan. Selamat sore, nama saya Nito Salim Maula. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu TCP/IP OSI model. Jadi di layar kalian akan melihat beberapa lapisan dari OSI model dan TCP/IP model. Masing-masing memiliki lapisan-lapisan yang berbeda dan memiliki fungsi juga yang berbeda. Namun memiliki fungsi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kenapa kita harus menggunakan layer model ini? Yaitu memiliki keuntungan, satu, membantu dalam mendesain protokol. Kedua, persaingan membuat produk yang bagus. Ketiga, mencegah adanya perubahan dalam pada satu layer. Keempat, menyediakan bahasa secara umum yang menjelaskan apa itu fungsi jaringan. Baik, pertama kita ke OSI model. Jadi di OSI model ini terdapat 7 lapisan yang diantaranya lapisan aplikasi, lapisan presentasi, lapisan session, lapisan transport, lapisan network, lapisan data link, dan lapisan fisikal. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Pertama, application layer memiliki fungsi untuk menyediakan sarana untuk konektivitas ujung ke ujung antara individu yang fungsinya untuk memproses secara umum data yang ditransfer dari application layer. Terus yang ketiga adalah session layer yang fungsinya untuk menyediakan layanan ke layer 6 untuk mengatur perintah dan mengelola pertukaran data. Yang keempat, transport layer untuk mentransfer dan memasang kembali data sebagai interaksi antara perangkat yang terhubung. Yang kelima, network layer, yaitu layer yang berfungsi untuk tempat di mana adanya pertukaran data. Yang keenam, data link layer yang fungsinya untuk menjelaskan metode apa yang digunakan untuk bertukar data antara perangkat secara umum. Terus yang terakhir ada physical layer yang fungsinya untuk mengaktifkan dan memelihara koneksi untuk transmisi bit dari perangkat jaringan. Lalu ada TCP/IP model. TCP/IP model hanya memiliki 4 layer daripada OSI model yang banyak. Ya, layer pertama application layer, yaitu yang fungsinya untuk mempresentasikan data kepada pengguna, ditambah encoding dan kontrol dialog. Yang kedua ada transport layer yang fungsinya untuk mendukung komunikasi antara berbagai perangkat di berbagai jaringan. Yang ketiga ada internet layer, yaitu untuk menentukan jalur terbaik melalui jaringan. Yang keempat ada network access untuk mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Layer-layer antara OSI model dan TCP/IP model itu memiliki kesamaan gitu. Ya, yaitu diantaranya lapisan OSI 1 dan 2 membahas prosedur yang diperlukan untuk mengakses media dan sarana fisik untuk mengirim data melalui jaringan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, kesejajaran antara dua model jaringan terjadi pada OSI layer ketiga dan keempat. OSI layer 3, lapisan jaringan, digunakan untuk menggambarkan berbagai proses yang terjadi di semua jaringan data untuk dialamatkan dan merutekan pesan melalui internet work. Terus layer 4, yaitu lapisan transport model OSI yang menjelaskan fungsi umum menyediakan pengiriman data yang teratur. Fungsi ini mencakup dari troubleshoot dan pengurutan. Lapisan aplikasi TCP/IP mencakup sejumlah protokol yang menyediakan fungsi secara khusus untuk berbagai aplikasi penggunaan akhir. Model OSI layer 5, 6, dan 7 digunakan sebagai acuan bagi pengembang dan vendor perangkat lunak aplikasi untuk menghasilkan produk yang beroperasi di jaringan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selanjutnya, subbab 6, silahkan dipresentasikan. Nama saya Marwan Cahya. Di sini saya akan mempresentasikan data encapsulation 331. Mengkomunikasikan pesan. Secara teori, satu komunikasi seperti video, musik, atau pesan email dapat dikirim melalui jaringan dari sumber ke tujuan sebagai aliran bit
yang besar dan tidak terputus. Jika pesan benar-benar dikirim dengan cara ini, itu berarti tidak ada perangkat lain yang dapat mengirim atau menerima pesan di jaringan yang sama saat transfer data ini sedang berlangsung. Aliran data yang besar ini akan mengakibatkan penundaan yang signifikan. Lebih lanjut, jika tautan dalam instruktur jaringan yang saling berhubung gagal selama transmisi, pesan lengkap akan hilang dan harus dikirim ulang secara penuh. Berbagai jenis perangkat di seluruh jaringan berpartisipasi dalam memastikan bahwa pesan dapat sampai ke tujuan mereka. Di sini multiplexing dengan mengirimkan potongan individu yang lebih kecil dari tujuan ke tujuan, banyak percakapan berbeda dapat disimpan di jaringan. Yang kedua, segmentation dapat meningkatkan keandalan komunikasi jaringan. Protokol data unit atau PDUs. Saat data aplikasi diturunkan ke tumpukan protokol dalam perjalanannya untuk dikirim melalui media jaringan. Berbagai protokol menambahkan informasi ke dalam setiap tingkat. Ini umumnya dikenal sebagai proses enkapsulasi. Bentuk yang diambil sepotong data pada setiap lapisan disebut unit data protokol, PDU. PDU diberi nama sesuai dengan protokol TCP atau IP suite data. Istilah umum untuk PDU yang digunakan pada lapisan aplikasi. Segmen, transport layer PDU. Paket, PDU lapisan internet. Frame, lapisan akses jaringan PDU. Bits, PDU yang digunakan saat mengirim dan secara fisik melalui media. Enkapsulasi adalah proses yang menambahkan informasi header protokol tambahan ke data sebelum transmisi. Kebanyakan bentuk komunikasi data. Data asli dikemas oleh beberapa protokol sebelum dikirim. Protokol lapisan aplikasi HTTP melalui proses pengiriman data melalui halaman web di format HTML, lapisan transport. Melalui aplikasi dipecah menjadi TCP, diberi label, dan disebut header. Berisi informasi proses yang berjalan di komputer. Lalu di sini ada gambarnya, ya ada ini. Selanjutnya ada deenkapsulasi. Dan sesuatu atau lebih header protokol. Sudah sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk subbab ke-7 dan ke-8 akan saya presentasikan. Perkenalkan, nama saya Azima Arifanida. Di sini saya mempresentasikan subbab ke-7 dan ke-8. Untuk subbab ke-7 yaitu accessing local resource 3.3.2. Accessing local resource. Network address. Network layer mengandung informasi yang dibutuhkan untuk mengirim paket IP dari perangkat alat ke tujuan device. Layer 3 IP address memiliki dua bagian, yaitu network prefix dan host part. Network prefix itu digunakan router untuk meneruskan paket ke jaringan yang layak. Lalu host part itu digunakan untuk router terakhir di dalam path untuk mengirim paket ke alat tujuannya. Dalam satu paket IP memiliki dua IP address, yaitu source IP address atau alamat IP untuk perangkat pengirim, destination IP address atau alamat IP untuk perangkat penerima. Data link address. Tujuan data link address adalah untuk mengirim data link dari jaringan interface ke interface lain di dalam jaringan yang sama. Destinasi alamat data link ini akan menuju ke source data link address, destination data link, dan destination data link address.
Bisa dilihat di gambar ini. Lalu ada network address atau IP address. Adalah indikasi jaringan dan alamat host dalam perangkat. Bagian jaringan dan alamat akan sama, tetapi bagian alamat dan device berbeda. Contohnya seperti source IP address pada klien komputer PC1 yaitu 192.168.1.110. Lalu di destination IP address alat penerima FTP server 192.168.1.9. Data link address. Source MAC address itu adalah alamat data link atau Ethernet MAC address yang mengirim paket IP PC1 MAC address di Internet and IC. Di dalam PC1 adalah AA strip AA strip AA strip AA strip AA strip AA. Lalu ada destination MAC address. Ketika perangkat penerima berada dalam jaringan yang sama, ini adalah alamat data link perangkat penerima yang tujuannya MAC address di dalam FTP server. Itu CC, strip CC, strip CC, strip CC, strip CC, strip CC. Bisa dilihat di gambar berikut. Lalu subbab 8. Accessing remote resource 3.3.3. Accessing remote resource. Ketika host akan mengirim pesan ke remote network atau jaringan jarak jauh, harus menggunakan router sebagai default gateway. Default gateway adalah IP address dari interface di dalam router yang ada dalam suatu jaringan sebagai host pengirim. Alamat di dalam default gateway harus dikonfigurasi di setiap host dalam jaringan lokal. Pesan yang dialamatkan di dalam remote network tidak akan terkirim jika tidak ada alamat default gateway yang dikonfigurasi di host TCP/IP atau salah menggunakan default gateway. Jadi bagaimana perangkat pengirim menentukan alamat MAC dari router? Setiap perangkat mengetahui alamat IP router melalui alamat gateway default yang dikonfigurasi dalam pengaturan TCP/IP-nya. Default gateway adalah alamat dari router interface yang terkoneksi ke jaringan lokal yang sama sebagai source device. Semua perangkat yang ada di jaringan lokal menggunakan alamat default gateway untuk mengirim pesan ke router. Setelah host mengetahui alamat IP default gateway, itu bisa digunakan ARP untuk menentukan MAC address dari default gateway. MAC address dari default gateway selanjutnya disimpan di frame atau bingkai. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada pengucapan yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya akan ada proses diskusi. Silakan untuk ada yang ingin bertanya, silahkan yang menjawab. Baik, kita mulai. Oh ya, saya pengen bertanya. Mangga, Guys. mangga. Guys, kedengeran nggak? Ya. Saya Nito Wan. Nito Salim Maula ingin bertanya. Tadi kan yang dipresentasikan sama Jira teh ada OSI dan nah itu teh apa perbedaannya? Terus ada hubungan khusus nggak antara OSI dan ISO tersebut? Oh. Nama saya Fauzia ingin menjawab pertanyaan dari Nito, yaitu apa perbedaannya OSI dan ISO? Sama OSI atau Open System Interconnect. OSI itu dipakai model untuk membentuk standar jaringan komputer sehingga operasi jaringan dari pemasok perangkat jaringan yang berbeda. Lalu itu International Organization for Standardization adalah organisasi
yang dibentuk untuk buat dan memperkenalkan standarisasi internasional untuk apa saja. Mungkin sekian terjawab ya pertanyaannya. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Sama. Oke, sama-sama. Saya mau nanya. Siap. Kamu Ferdi. Sok, mangga. Oke, tanya apa Ferdi? Ajima siapa? Ajima siapa? Siap. Siap. Saya ingin bertanya kepada Azimah. Nah, bagaimana konsep atau cara kerja dari komunikasi jarak jauh dengan menggunakan default gateway? Kemudian, kendalanya bagaimana? Dan contohnya itu, contoh komunikasi antara jarak jauhnya itu apa? Terima kasih. Baik, saya Azimah Rifanida, izin menjawab. Jadi, untuk mengirim pesan jarak jauh itu harus menggunakan default gateway kan. Default gateway itu adalah alamat IP dari antarmuka pada router di jaringan yang sama dengan host pengirim. Jadi, alamat default gateway ini harus dikonfigurasi di setiap host di jaringan lokal. Jadi, kalau misalnya tidak ada default gateway-nya itu, pesan yang dialamatkan ke host jaringan jarak jauh tidak dapat dikirim, dan syaratnya itu default gateway-nya harus sama di tiap hostnya, baru bisa terkirim. Terus juga kalau misalnya kita salah mengkonfigurasi default gateway, maka pesannya tidak terkirim. Gitu konsepnya. Untuk contohnya seperti di warnet itu kan ada pengiriman PC-nya ada lumayan agak jauh untuk mengirim satu data ke data yang lain. Nah, bisa menggunakan default gateway itu samakan. Terus juga seperti yang lain seperti radio, seperti TV juga itu menggunakan komunikasi jarak jauh. Terus untuk kendalanya, paling dalam jaringan di lingkungan sekitarnya suka terkendala, tersendat-sendat sehingga jaringannya menjadi lemot atau ada atau tidak ada seperti itu. Bisa dipahami? Ya, bisa. Ya, sekian. Siap, bisa. Silakan yang mau bertanya lagi. Aku mau nanya dong. Oh ya, Boleh. Oke, tanya. Enggak. Nama saya Rifki Dafa Raihan. Jadi, bagaimana cara kerja IP, DHCP, dan HTTP? Gitu. Saya Fadli Muhammad Habibi izin menjawab. Cara kerja HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, supaya web client server dapat mengakses berbagai macam resource di web server. Nah, contoh web resource-nya itu HTML, PDF, dan JSON. Mereka menggunakan URL. Nah, protokol HTTP tersebut membantu koneksi yang membantu web client untuk mengambil web resource yang ada di aplikasi web tersebut. Kemudian, cara kerja DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Cara kerjanya itu mendistribusikan IP address secara otomatis kepada setiap klien yang terhubung dengan jaringan DHCP tersebut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila kurang tepat atau belum tepat. Izin bertanya. Boleh. Izin bertanya. Saya Azimah Rifanida, izin bertanya. Boleh. Tadi kan kita tuh belajar tentang layer-layer gitu. Nah, kebanyakan kita tuh dibahasnya tentang TCP/IP. Nah, terus tadi juga kan ada tentang si layer. Nah, itu cara kerjanya kayak... Oh. Oke, saya izin jawab. Nama saya Dito Salim Maula. Jadi di sini jawab pertanyaannya Ajimah, bagaimana sih cara kerja si OSI layer? Jadi si OSI layer terdiri dari 7 yang tersusun dari application sampai fisikal. Jadi yang pertama kan si application layer
mengirim data dari komputer ke perangkat lainnya. Di bawahnya ada presentation layer. Si presentation layer ini melakukan konversi data dari si application layer yang di atasnya. Terus yang ketiga ada session layer. Si session layer ini teh membentuk sebuah seri perjalanan kayak jalan gitu buat si data sampai proses pengiriman selesai. Terus keempat ada transport layer. Si transport layer ini fungsinya untuk mengirim pecahan data yang dikumpulkan dari session layer sebelumnya ke penerima. Terus yang kelima ada network layer. Si network layer ini kayak ngisi sebuah alamat ke tujuan si penerimanya buat dikirim. Terus yang keenam ada data link layer yang fungsinya untuk membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. Dan yang terakhir ada physical layer yang fungsinya untuk mengirim data lewat medium jaringan lapisan transport penerima. Setelah itu alurnya balik lagi dari physical layer ke application layer, ya gitu. Oh. Terima kasih, malah ada kesalahan dan kurang tepat. Ya, sama. Selanjutnya saya izin bertanya. Nama saya Zira Rizky Fauzia. Akan bertanya nih. Kan sering dari tadi disebutkan TCP/IP dan OSI layer. Nah, apanya antara TCP/IP itu dengan OSI layer? Sekian, terima kasih. Okay. Saya izin menjawab ya. Nama saya Rifki Dafaraihan, izin menjawab pertanyaan Jira tadi. Jadi ngomongin OSI dan TCP layer saling berhubungan atau enggak, sebenarnya keduanya juga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah masing-masing menggunakan model layer dalam menjelaskan proses komunikasi data. Itu salah satu persamaannya. Dan salah satu perbedaannya, kalau di OSI itu ada 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, application, presentation, dan session. Sedangkan dalam layer yaitu application layer doang. Di OSI juga di OSI layer proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP/IP dimodelkan dalam 1 layer yaitu network access. Nah, jadi kalau berhubungan atau enggak, sebenarnya keduanya itu enggak berhubungan ya, karena masing-masing menjalankan fungsinya. Terima kasih. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Saya Marwan Nur Cahya izin bertanya, bagaimana cara membandingkan model OSI dengan model TCP/IP? Aku mah cuma tahunya kalau TCP/IP itu 4 lapisan, sedangkan si OSI layer ini cuma 7 lapisan. Sok ada yang menambahkan nggak? Sok ada yang menambahkan nggak? Kan nggak? Di sini mah kalau TCP/IP layer merupakan protokol. Kalau protokol spesifik gitu. Terus kalau OSI layer protokol independen. Independen itu kayak mandiri kan? Independen ya, mandiri. Oh, jadi kalau misalnya OSI itu udah dikembangin sama ini ISO yang apa? Referensi modalnya tuh dikembanginnya sama yang tadi ISO. Kalau TCP/IP mah model jaringannya emang udah ada gitu. Model jaringan yang digunakan untuk komunikasi data dalam proses tukar menukar informasi di internet. Jadi itu mah TCP/IP mah kan di ininya juga apa sih? Tadi tuh di bagian yang mana? Bebas kan dipakainya buat perangkat manapun jadi. Ya ada kalau nggak salah bukan bebas sih. Terus kalau misalnya OSI layer itu emang udah dikembangin sama organisasinya. Ada tadi tuh di bagiannya Fadli, nggak tahu siapa. Saya sedikit mengerti. Udah? Mengerti. Yakin? Udah. Yakin, Pak? Yakin.
Intinya Ya, mah kalau di CPIP Nah, mah ini bener bebas diskusi, digunainnya misalnya gitu. kalau Udah gratis lah, kayak gratis gitu. Kalau misalnya OSI Layer mah dikembangin sama organisasinya boleh, gitu. boleh. Seperti itu. Kalau cara ngapalin OSI Layer mah kan 7 APSTNDP. APSTNDP. Lupa. Pokoknya itu weh. Dah. Nah, mungkin Biar ada yang aku mau dikali bahas? gimana sih? Tidak ada. Kalau gitu kita tutup aja. Tidak ada. Ya, kita tutup. Baik, mungkin sekian diskusi hari ini. Dan kita mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian maupun dalam bertanya. Akhir kata kita ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Eh.